Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membuat semacam rak gantung untuk ya naruh-naruh action figure atau benda-benda lain yang akan di display ya. Namun saya akan membuat simple saja, tapi saya akan menggunakan sambungan alur, yaitu dia akan masuk ke bagian kayunya dan dia akan menahan. Jadi nanti tanpa penggunaan sekrup ataupun paku ya teman-teman ya. Mungkin akan dilem tapi sedikit saja mungkin, oke. Jadi seperti apa modelnya? Kita segera ke produksi. Dan kali ini saya full menggunakan manual tools, yaitu menggunakan hand tools ya teman-teman ya. Nah, seperti apa hasil jadinya? Mari kita ke prosesnya. Oke, di sini saya mulai mempersiapkan untuk alat-alat apa saja, yaitu standar ya. Ada yang pasti gergaji, lalu penggaris siku, dan juga ketam kecil ya, nanti untuk pinggir-pinggirnya. Dan untuk pertama saya mulai ukur untuk kayu 3x3 jati Belanda yang nantinya akan menjadi tiang penampang dari 3 ambalannya. Nah, saya mulai potong dengan ukuran 45 cm untuk panjangnya ya. Jadi panjangnya bisa disesuaikan dari teman-teman nanti mau berapa. Tapi untuk ini saya menggunakan panjang 45 cm dan saya mulai memotongnya dengan menggunakan gergaji Dosuke ya teman-teman ya. Dan kembali lagi, jam terbang sangat penting saat menggunakan manual tool ya, agar kita bisa motong presisi dan bisa ringan dalam penarikannya, alat-alat juga lebih terjaga. Nah, setelah terpotong, saya mulai mal di atas meja ya untuk kayunya agar tidak bergerak, dan saya mulai mengetamnya dengan ketam kecil ya atau ketam sugu. Lalu saya menggambarnya, yaitu memberi ukuran ya teman-teman ya. Jadi untuk jarak antara ambalan nanti adalah 10 cm. Nah, saya gunakan kayu ambalan nanti atau kayu papannya setebal 1,9 cm. Jadi saya membuat semacam rumah di situ setebal 1,9 cm juga. Nah, lalu saya lanjut memotong tapi tidak sampai putus ya teman-teman ya. Jadi hanya sampai separuh saja. Tadi saya ukur untuk kedalamannya itu hanya sekitar 1,5 cm, yaitu separuhnya dari kayu 3x3 cm. Nah, saya mulai potong untuk rumahannya, yaitu ada 2 garis yang perlu dipotong untuk setiap ambalannya. Dan di sini ada 3 ambalan. Jadi saya memotongnya 3 atau totalnya 6 garis ya teman-teman ya. Dan saya tetap menggunakan gergaji Dosuke untuk memotongnya kali ini. Oke teman-teman, jadi memang butuh kesabaran ekstra kalau mau membuat sesuatu dengan hand tool ya. Jadi kembali lagi ke jam terbang itu sangat perlu, jadi tidak bisa langsung sekali pakai, kita bisa langsung presisi, bisa langsung cepat untuk motongnya teman-teman ya. Jadi disesuaikan saja dengan kemampuan teman-teman. Kiranya memang kalau menggunakan mesin lebih cepat ya silahkan. Ini hanya sebagai gambaran saja tentang produk yang akan dibuat, yaitu nanti rak gantung dengan ambalan ya. Nah, tapi karena memang di basic saya itu lebih senang dengan hand tool, jadinya setiap kali project di konten saya menggunakan hand tool. Selanjutnya saya mulai memotong untuk setiap potongan yang sudah dipotong gergaji tadi. Saya potong menggunakan tatah ya, dan juga palu, agar terbentuklah sebuah lubang atau rumah nanti atau alurnya untuk masuknya ambalan. Nah, harus hati-hati teman-teman ya, karena tatahnya sangat tajam. Kalau kita tidak fokus, kena jari itu bisa celaka ya, bisa berdarah atau mungkin bisa putus kalau itu benar-benar tajam. Nah, saya mulai bersihkan untuk yang sudah ditatah tadi agar flat ya teman-teman ya. Jadi ketika masuk nanti tidak seret. Dan ini untuk hasilnya sangat rapi, 1,5 cm untuk setiap turunnya. Lalu saya mulai memotong untuk ambalannya. Di sini saya menggunakan kayu kamper dengan tebal 1,9 cm atau 19 mili. Nah, saya mulai mengukur, yaitu untuk setiap ambalannya saya menggunakan panjang 25 cm teman-teman ya. Dan saya mulai potong. Ekstra hati-hati ya teman-teman ya ketika memotongnya. Jadi tetap fokus,
Meskipun menggunakan hand tool atau manual, tetap yang namanya gergaji itu tajam, kena tangan itu juga sudah terhitung sebagai kecelakaan kerja, teman-teman ya. Dan saya mulai memotongnya di sini, dan ini untuk tes presisi atau tes siku dari bekas potongan saya. Kita lihat teman-teman ya, menggunakan penggaris siku. Oke, sudah siku, tidak ada celah untuk hasil potongannya. Selanjutnya, saya mulai memasukkan untuk setiap ambalannya ke dalam rumahnya masing-masing atau alurnya. Dan usahakan seret ya teman-teman ya, agar dia tidak usah lagi pakai lem. Jadi sudah tinggal masuk gitu aja dan tidak longgar. Nah, untuk kekuatannya sudah terjamin ya teman-teman ya. Apalagi menggunakan alur yang memang dia dibuat bahasanya itu seret atau tidak longgar. Nah, jadi sudah tidak ada konstruksi lain selain dari kayunya sendiri, dan itu sudah sangat kuat. Nah, ini untuk hasil jadinya. Dan saya menggunakan ini untuk menaruh mobil-mobilan saya ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu hasilnya untuk raknya ada di belakang ini, dan mungkin seperti ini saja. Tadi sudah cukup panjang video pembuatannya karena memang manual. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Tunggu saja untuk video-video selanjutnya membuat sesuatu yang tetap sama menggunakan hand tools saja teman-teman ya. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya kita bareng-bareng belajar. Oke, dadah.